Oke, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mencari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, kalau menggunakan garis bilangan, nah yang lain di-mute dulu ya saat Bu Ayu menjelaskan ya. Nanti kalau bertanya boleh menghidupkan mikrofonnya. Oke. Yang harus kalian ingat saat mencari penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan itu ada 4 hal ini. Kalau bilangannya positif, hadapnya itu ke kanan. Kanan ya, kanan. Kalau bilangannya negatif, nanti hadapnya ke kiri. Positif hadap ke kanan, negatif hadap ke kiri. Kalau operasinya itu ditambah, ya kalau ditambah berarti maju jalannya. Tapi kalau dikurangi berarti jalannya mundur. Kalau positif hadap ke kanan, negatif hadap ke kiri. Kalau ditambah berarti dia maju, kalau dikurangi dia mundur. Ya. Ya, ini diingat-ingat 4 hal ini. Apa Bu maksudnya Bu? Nah, biar nggak bingung Bu Ayu kasih contoh. Tadi kan contoh kita adalah 6 ditambah negatif 2. Kalau sudah ahli enak ini langsung bisa ketemu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sampean pertama cari buat garis bilangannya dulu ya. Oke, masih ada suara yang dinyalakan. Coba ditutup dulu. Oke. Kayaknya langsung dari rumah. Nah, Bu Ayu tanya, 6-nya positif atau negatif? Ini boleh dijawab, 6-nya positif atau negatif? 6-nya positif apa negatif? Negatif. Loh, kok 6-nya negatif? Nggak ada tanda seretnya loh. Positif, 6-nya positif karena nggak ada tanda minnya seperti ini. Berarti 6-nya positif. Kalau positif berarti menghadapnya tadi ke kiri apa ke kanan? Kanan. Kanan. Nah, ini orangnya sudah siap-siap menghadap ke kanan. Ya, berarti ini melangkah dari 0 maju 6 langkah. Ya, 6 langkah. Jadi nanti melangkah. 1, bentar. Langsung dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, melangkah 6 langkah. Ke kanan karena dia positif. Nah, sampai tarik panahnya. Kemudian selanjutnya dia bilangannya negatif. Bilangannya negatif berarti dia hadapnya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, hadapnya berubah ke kiri karena ini bilangannya negatif. Orangnya berubah ke kiri ya hadapnya. Ditambahkan ini berarti dia maju apa mundur? Maju apa mundur? Kalau ditambah? Maju. Maju. Maju sebanyak 2 langkah. Ya. Maju sebanyak 2 langkah. Berarti 1, 2. Nah, tarik garis lagi berarti hasilnya adalah di sini dia terakhir berhenti di mana? Nah, inilah hasilnya. Ya. Jadi nanti hasilnya 6 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 4. Saya jelaskan lagi. Yang pertama, karena ini 6-nya positif, maka dari 0 sampean menghadap ke kanan. Ya, karena positif ya. Ke kanan. Menghadap ke kanan. Kemudian melangkah 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di 6 sini.
Karena ini bilangan selanjutnya adalah bilangan negatif, hadapnya berubah ke kiri. Ya, hadapnya tadi kan ke kanan hadapnya, sekarang berubah orangnya menghadap ke kiri. Ditambah berarti dia maju 2 langkah. 1, 2. Ya. Menghadap ke kiri terus maju 1, 2. Jadinya hasilnya adalah positif 4. Dari sini ada yang bingung apa tidak? Yo, kira-kira bingung apa enggak? Bu Ayu pengen ada seseorang yang mencoba ini. Lumayan, Bu. Lumayan bingung. Oke, Bu Ayu kasih contoh lagi. Bu Ayu kasih contoh lagi. Screen-nya dia aku nggak kelihatan, Bu. Loh, iya tak? Ya, Bu, warna hitam. Di yang lain juga? Iya. Oh, sebentar Bu Ayu ulangi lagi. Yang lain juga hitam. Di Kansa juga hitam. Iya, Bu, aku juga, Bu. Oh, sebentar. Iya, Ulangi Bu. lagi ya. Iya, Bu. Kalau hitam bilang, nah, nanti nggak sampean nggak paham. Gimana? Sudah terlihat? Belum. Belum. Masih hitam? Belum muncul. Belum muncul? Yang lain juga nggak muncul? Belum. Belum, Bu. Oke. Sebentar. Nggak mau ya. Muncul? Sudah, Bu. Oke. Sudah terlihat ya? Nah, Bu Ayu ulangi lagi dari yang sini. 4 yang harus sampean ingat-ingat kalau pakai garis bilangan. Kalau bilangannya positif, dia hadap ke kanan. Kalau bilangannya negatif, dia hadap ke kiri. Kalau ditambah, dia maju. Kalau dikurangi, mundur jalannya. Ya. Kalau ditambah, dia maju. Kalau dikurangi, mundur. Ya. Oke, contoh yang pertama. Masih kelihatan ya, Nak ya? Iya, aku hargai loh ya. Contoh yang pertama 6 ditambah negatif 2. Nah, 6-nya di sini kan nggak ada tanda min di depannya. Berarti 6-nya adalah bilangan positif ya. Kalau positif berarti orangnya menghadap kemana nanti? Menghadap ke arah kanan. Oke, ke kanan ya karena positif. Nah, karena ini 6 ya, berarti melangkah 6 langkah ke kanan. Melangkahnya 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berhenti di 6 sampai tarik garis. Nah, setelah itu sampai lihat bilangan berikutnya. Ini bilangan positif apa negatif? Negatif. Negatif berarti dia hadapnya ke kanan apa ke kiri? Kiri. Ke kiri. Orangnya berubah hadap ke kiri. Karena ini ditambah, berarti dia maju apa mundur? Maju. Majunya berapa langkah? Berapa langkah? 3. Tuh, kok 3? Ini bilangan berapa? 2. Berarti majunya 2 langkah. 1, 2. Nah, berarti dia berhenti di angka berapa? Di angka 4. Berarti 6 ditambah negatif 2 adalah sama dengan 4. Ya. Oke, masih bingung? Kalau masih bingung, Bu Ayu kasih contoh lagi.
Ayo kasih contoh lagi ya. Nanti coba ada temannya yang mencoba menjawab. Ya, masih lemot. Bentar, agak lemot. Nah, kalau Bu Ayu punya soal negatif 3 ditambah 5. Nah, berarti dari 0 kita ke arah mana? Ke arah kiri apa ke arah kanan? Ke arah kiri. Kanan. Apa ke arah kanan? Kiri. Kanan. Kiri, Nak. Karena ini negatif. Kanan. Loh, kok masih ada yang kanan? Kiri, karena negatif 3 yang di depan, ya. Kanan. Oh, nggak serius ini. Siapa ya? Ke arah kiri ya. Ke arah kiri karena dia negatif. Berapa langkah ke kirinya? 3 langkah. Oke, 1, 2, 3. Nah, dari sini sampai tarik garis. Nah, setelah dari angka 3, sampai lihat angka 5-nya positif apa negatif? Positif. Positif, berarti sampai siap-siap menuju ke arah Kanan. kanan. Berapa langkah? 5 ya. Loh, kok 2 sih, Ziz? Ini kan angkanya 5, nah. Berarti melangkahnya 5 langkah, ya. 5 langkah. Dari angka 3, 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka berapa berarti, Nak? 2. Berhenti di angka 2. Bentar, berarti dari sini menuju 5 langkah. Nah, berarti hasilnya adalah berapa? 2. 2. Ya, masih bingung apa enggak? Enggak, Bu. Alhamdulillah, bisa ya. Masih. Oke, sekarang kalau sudah nggak bingung, Bu Ayu lanjutkan kalau pakai simbol. Jadi pakai garis bilangan, sekarang menggunakan simbol. Oh, ini belum dihapus. Terus dulu. Nah, pakai simbol. Angkanya masih sama. 6 ditambah dengan negatif 2. Kalau pakai simbol, berarti, nah karena 6-nya positif, berarti ada 6 simbol positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian ada 2 simbol negatif. Nah, ini kan ada negatifnya 2 ya. Berarti ada 2 bilangan negatif. Nah, positifnya sama negatifnya jumlahnya harus sama, maka ini adalah 0 ya. Kalau ada 2 positif 2 negatif, maka ini jadinya 0.
Berarti sisanya tinggal berapa? 4. 4. Positif atau negatif? Positif. Positif. Gampang kan ya? Kalau gampang ini, tapi kalau angkanya besar sampai kesusahan buat ininya, buat lingkaran-lingkarannya gitu kan susah. Nah, kalau yang tadi negatif 3 ditambah dengan 5 sama seperti ini, sampean buat bilangan positifnya. Misalnya lingkaran positifnya negatifnya Bu Ayu buat warna kuning ya. Nah, kemudian ada lingkaran positifnya warna merah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai gabungkan yang 3 ini. 3 positif, 3 negatif kan bisa jadi 0. Nah, berarti sisanya tinggal berapa, Nak? 2. 2-nya positif apa negatif? Positif. Positif. Nah, gampang kan ya? Ya. Oke. Sekarang Bu Ayu lanjut ke berikutnya. Gampang kok. Kalau sampai perhatikan, insya Allah gampang. Susahnya waktu buat simbolnya, Bu. Kalau banyak. Iya, kalau pakai simbol sampai kesusahan kelamaan buat simbolnya. Nah, sekarang ini lanjutannya tadi masih ada. Nah, contoh yang kedua sekarang. Angkanya adalah negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Kira-kira ada yang sudah tahu, sudah bisa menerawang hasilnya berapa nanti kira-kira? Ben? Mana Ben? Ada Ben nggak di sini? Ben, kira-kira berapa hasilnya Ben? Negatif 5. Nah, ini siapa? Nasya? Ya. Sip. Benar banget. Nah, bagaimana bisa menghasilkan negatif 5? Yang lain yang belum tahu. Nah, seperti tadi, negatif 2 berarti menghadapnya ke kiri apa ke kanan? Kiri. Kiri. Siap-siap melangkah berapa langkah ke kiri? 2. 2, pintar banget. Nah, ini menghadap ke kiri. Langkah 2 langkah ya. 1, 2, berarti berhenti di angka 2. Kemudian kita lihat bilangan berikutnya juga. Ini adalah negatif 3, berarti menghadapnya kemana? Kiri. Ke kiri lagi. Sebanyak berapa langkah? 3. 3. Dari pemberhentian pertama tadi ya, jangan dari 0 lagi, tapi dari dia berhentinya. Ya, karena ini ditambah berarti maju. Karena menghadapnya kan tetap ke kiri, berarti dia tetap maju ke kiri. Nah, jadi dia ke kiri lagi sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi pemberhentian terakhirnya adalah di angka negatif 5. Ya, gampang toh. Ya, pokoknya sampean tahu menghadapnya kemana, maju apa mundur, insya Allah bisa. Pokoknya kalau dia bilangannya positif, arahnya ke kanan. Kalau dia bilangannya negatif, jadinya berbalik ke kiri. Nah, kalau pakai simbol, sama seperti tadi, buat simbol negatifnya 2. Nah, ada negatif lagi 3, nah. Ya, jadi nggak bisa dihilangkan kalau sama-sama negatif. Kalau tadi kan positif dengan negatif, makanya bisa dihilangkan. Kalau yang negatif-negatif nggak boleh dihilangkan, tapi malah bertambah. Berarti ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan negatif. Ya. Bisa ya? Bisa? Oke. Lanjut ke contoh ketiga. Kalau seperti ini,
Nah, kira-kira ada yang tahu lagi jawabannya nanti berapa? Ya, berapa ya kira-kira nanti jawabannya? Nasya tahu? Jawabannya berapa, Nasya? Ya, siapa yang sudah tahu jawabannya sebelum Bu Ai jelaskan? Ben tahu? Berapa ya kira-kira hasilnya nanti ya? 6. 6. Ya, positif 6. Oke. Bagaimana bisa menghasilkan 6? Sama seperti tadi. Duanya positif apa negatif? Positif. Positif berarti dia menghadap ke kanan. Melangkah berapa langkah? 2. 2. 1, 2. Sampai tarik garis. Nah, sekarang sampai lihat bilangan berikutnya adalah bilangan 4, tapi 4-nya negatif apa positif? Negatif. Negatif berarti dia berbalik hadapnya. Nah, hadapnya berbalik. Tapi dia dikurangi di sini. Berarti maju apa mundur? Mundur. Mundur. Kalau maju dia ke kiri, tapi kalau mundur dia mundur ke sini. Nah, jadi menghadapnya itu penting ya. Dia mundur ke sini. Mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti dia berhenti di angka berapa? Di angka 6. 6 positif ya. Jadi kalau ada angka seperti ini 2 dikurangi negatif 4, sampean boleh, tapi sampean belum belajar perkalian ya. Ini cara cepatnya kalau pakai garis bilangan seperti itu tadi. Tapi kalau cara cepatnya boleh ini dikalikan negatif. Nanti kalau ketemu negatif, cara cepatnya ya ini akan berubah menjadi bilangan menjadi ditambah. Nah, jadi ini sama dengan 2 ditambah 4 ya. Kalau ada simbol yang berdekatan seperti itu. Berarti ya langsung aja hasilnya adalah 6 ya. Negatif ketemu negatif jadi positif. Oke. Nah, sama seperti sampean kalau misalnya ada temennya yang negatif itu kan biasanya kesannya kurang baik ya. Kalau ada anak yang kurang baik ketemu dengan anak yang kurang baik, semoga mendapatkan hidayah menjadi anak yang perbuatannya positif. Ya, makanya kalau sampean ketemu dengan temennya yang sikapnya negatif, jangan sampai sampean kebawa ke sikap negatifnya, tapi pengaruhilah teman sampean yang negatif tadi menjadi bersikap yang positif. Kalau di matematika memang menang yang negatif, tapi kalau di kehidupan sehari-hari kita tidak boleh seperti itu, ya. Tetap harus yang positif lah yang lebih menang, ya, yang lebih baik. Jangan sampai kita yang terbawa ke hal-hal yang negatif. Ya. Oke, dari penjelasan ini apakah ada yang ditanyakan? Enggak Pak ada. ya, semoga sampean bisa mudah nanti ngerjakannya. Oke, kalau dengan lambang bagaimana ya? Kalau dengan lambang, ayo lanjutkan. Nah, ini tadi 2 dikurangi negatif 4 itu sama dengan 2 ditambah 4, yaitu sama dengan 6. Kalau dengan simbol seperti ini, kita langsung aja. Ada positif 2, ada positif 6. Jadinya totalnya ada 6 bilangan positif. Ya. Nah, itu penjelasan yang dengan garis bilangan dan dengan simbol. Sekarang yang cara cepatnya. Ya, cara cepatnya. Konsentrasi ya. Biar nanti bisa memahami penjelasannya Bu Ayu. Biar sampean nggak usah pakai buat-buat simbol, nggak usah pakai garis-garisi nanti pas ujian, pas ulangan harian atau pas UTS. Jadi sampean bisa langsung menghitungnya. Cara cepatnya yang harus sampean perhatikan ya, yang ada di kotak ini.
Jika suatu bilangan itu memiliki nilai yang sama, yaitu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka cara menghitungnya itu dijumlahkan. Cara menghitungnya ya, bukan hasilnya. Cara menghitungnya itu dijumlahkan. Contoh, 5 kan positif, 3 positif. Berarti langsung aja dijumlahkan. Negatif 4. Ini 5-nya juga negatif. Berarti cara menghitungnya juga langsung dijumlahkan. Nah, kalau ada bilangan seperti ini 6-nya positif apa negatif, nak? Kalau menurut sampean? Positif. 6-nya ini adalah negatif, ya. Bu, ini bukannya dikurangi. Iya, aslinya ini gini tulisannya. Aslinya ya, kalau sampean misalnya kelas 1 gitu ya. Ini negatif 7 ditambah negatif 6. Tapi boleh langsung ditulis gini, negatif 7 dikurangi 6 boleh. Nah, kalau seperti ini berarti 6-nya itu negatif. Ya. Berarti kalau sama-sama bilangan negatif, 7-nya juga negatif, 6-nya juga negatif, berarti cara menghitungnya langsung sama yang jumlahkan aja. Paham? Paham. Oke, yang terakhir. 5 dan 7. Tadi kan sudah dikasih tahu Bu Ayu kalau ada negatif, negatif berubah jadi Positif. Jadi positif. Berarti ini bilangan positif. 7-nya juga bilangan positif. Berarti cara menghitungnya juga dijumlahkan. Nah, itu langkah pertama yang harus sampai ingat. Kedua, tandanya. Tanda bilangan hasil operasi tersebut mengikuti angka yang paling besar. Ya, kalau angka yang besar itu negatif, ya hasilnya negatif. Kalau angka yang besar itu positif, ya hasilnya nanti positif. Pertama, 5 dan 3 besaran mana? 5. 5-nya positif apa negatif? Positif. Berarti nanti hasilnya akan positif. Loh, kok nggak urut muncul ini? Hasilnya adalah positif. Tapi kalau yang nomor 2, bilangan yang besar, ini bukan di garis bilangannya ya, kita lupakan yang bilangan negatifnya dulu. Antara 4 dan 5 ini besaran mana? Nggak ada negatifnya loh ya, misalnya. 4 dan 5 besaran mana? 5. 5. 5-nya ternyata negatif, berarti nanti hasilnya adalah negatif. Sekarang, 7 dan 6 besaran mana? 7. 7-nya negatif, berarti hasilnya nanti negatif. Nah, yang terakhir, ini kan berubah jadi plus ya. Min-min jadi plus, berarti 7-nya nanti kan sudah jadi positif. 7 yang lebih besar, maka hasilnya juga positif. Tinggal dijumlahkan aja sampean. 5 tambah 3 hasilnya 8. 4 tambah 5 hasilnya 9. 7 tambah 6 hasilnya 13. 5 tambah 7 hasilnya 12. Bu, itu kan dikurangi. 7 dikurangi 6. Iya, tadi kan Bu Ayu bilang. Ini aslinya kalau ditulis ya. Kalau ditulis itu negatif 7 ditambah dengan negatif 6. Tapi lambang positifnya bisa kalah dengan tanda negatifnya ini. Jadi boleh ditulis negatif 7 dikurangi 6. Ya, berarti ini artinya 7-nya juga negatif, 6-nya juga negatif. Ya, paham? Oke, Bu Ayu ulangi lagi. Kalau angkanya itu sama-sama bilangan positif atau sama-sama bilangan negatif, maka cara menghitungnya langsung sama yang jumlahkan. Ya, dijumlah, ditambah. Tapi hasilnya positif atau negatif itu tergantung bilangan yang lebih besar. Kalau angka yang lebih besar itu negatif, ya maka hasilnya negatif. Tapi kalau angka yang lebih besar itu positif, maka hasilnya adalah positif. Ya. Nah, coba sebelum lanjut Bu Ayu mau kalian lihat di halaman 10.
Di halaman 10. Di halaman 10 yang C. Halaman 10 yang C. Nah, yang nomor 2, bentar ini Bu Ayu bisa share ya. Tadi Bu Ayu sudah mengirim foto ke WA untuk nitip. Udah Bu, udah dikirim. Bentar ya. Di WA kelas. Bentar. Nah, yang nomor 1 gampang kan, tinggal dijumlah aja. Sampai jangan mengikuti buku ya. Kalau mengikuti buku nanti kok beda ya sama penjelasannya Bu Ayu. Bu Ayu carikan cara yang simple. Bu Ayu persimpel penjelasannya. Saya sama Nasya cantik. Miring ya. Oke, nomor 1 gampang. Berapa hasilnya nomor 1? Oh, miring ya. Nggak bisa dibuka. Nomor 1. Nomor 1 gampang. Ini bilangannya positif dengan bilangan positif. Berarti tinggal dijumlahkan. 445. 445. Oke. Positif apa negatif? Positif. Positif. Kalau yang nomor 2, cara ngitungnya ditambah atau dikurangi? Tambah. Ditambah. Hasilnya berapa? Negatif 24. Negatif 243. 243. Benar banget. Bilangannya negatif karena angka yang besar 175 adalah negatif ya. Seperti itu contohnya. Paham, Nak? Oke. Sekarang yang terakhir, kalau tadi kan ditambah, sekarang yang dikurangi. Kalau yang ditambah itu bilangan 1 dan bilangan 2 harus sama. Misalnya positif ya harus sama positif, negatif ya sama dengan negatif. Ya, berarti itu tinggal ditambahkan cara ngitungnya. Nah, kalau yang bilangan negatif itu adalah yang berbeda. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Ya. Nih, jika suatu bilangan memiliki nilai yang berbeda, satunya positif, satunya negatif, maka cara ngitungnya itu tinggal dikurangi, Nak. Yang besar dikurangi yang kecil. Contoh ini, 5-nya positif, 3-nya negatif. Bu, itulah dikurangi. Sama seperti penjelasannya Bu Ayu yang tadi. Ini aslinya 5 ditambah negatif 3 kalau diuraikan. Ya. Ini kalau diuraikan menjadi 5 ditambah negatif 3. Biasanya itu setelah dijelaskan Bu Ayu gini, nanti bukunya ditutup, sampean hilang ingatan lagi. Jadi kalau nanti sampean lupa, sampean bisa melihat rekamannya lagi. Ya. Yes. 5 ditambah negatif 3, berarti 5-nya positif, 3-nya negatif. 4 ditambah negatif 5, 4-nya positif, 5-nya negatif, kan berbeda. Ini juga sama, 4 dikurangi 5, berarti 4-nya positif, 5-nya negatif. Ini 7-nya negatif, 9-nya positif. Kalau ini, ayo ini berubah jadi apa? Negatif 5 Ditambah. Ditambah karena min ketemu min. Ya. Negatif ketemu negatif jadi positif. Ditambah 7. Berarti 5-nya negatif, 7-nya positif.
Nah, kalau sampean menemukan seperti ini, berarti cara menghitungnya itu dikurangi, ya, dikurangi. Nah, untuk menentukan positif dan negatifnya sama seperti tadi. Bilangan yang besar, kalau bilangan yang besarnya positif, ya hasilnya positif. Kalau bilangan besarnya negatif, ya hasilnya negatif. Oke, tinggal dikurangkan saja. Oke, coba kita lihat. 5 dan 3 besar. Besaran mana? 5. 5. 5-nya positif atau negatif? Positif. Positif, berarti nanti yang nomor 1 positif hasilnya. Oh, ada yang ngantuk, Masya Allah. 4 dan negatif 5. 4 dan 5. 4 dan 5 besaran mana? 5. 5-nya negatif. Berarti nanti hasilnya adalah negatif. Sama, nomor 3 ini aslinya sama dengan nomor 2. Penulisannya saja yang berbeda. Jadi hasilnya nanti negatif. 7 dengan 9 besaran mana? 9. Berarti nanti hasilnya positif apa negatif? Positif. Positif, pinter ya. Terakhir, negatif 5 dan 7 yang lebih besar adalah 7. 7-nya positif atau negatif? Jadi hasilnya nanti positif. Tinggal sampein hitung sekarang. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, kalau 4 dikurangi 5 kan sampein kesusahan. Jadi yang besar dikurangi yang kecil kan sampein sudah mengantongi negatifnya. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Sama nomor 3 juga. Sekarang 9 dikurangi 7. 3. Masa 3? 2. Terus 7 diambil 5. 2. Penulisannya ya sama dengan 2. Seperti itu. Gampang kok aslinya. Kalau sampai tahu cirinya, insya Allah bisa. Nah, Bu Ayu kasih soal nih. Coba sampean langsung kerjakan di sini. Siapa yang berani boleh langsung nulis di sini. Nulis di layarnya Bu Ayu. Bentar Bu Ayu. Bu Ayu tuliskan dulu soalnya. Ya. Negatif 5 ditambah 7 ada, bentar, nanti ya jawabnya bentar ya, Bu Ayu tulis soalnya dulu. Kemudian negatif 2 dikurangi 3. Kemudian yang ini agak besar, negatif 15 ditambah 15 dan ditambah 20 ya. Boleh siap-siap untuk menghitung biar nanti bisa menjawab. Terakhir, Bu, aku nggak bisa nulis, Bu. kenapa Ben? Belajarnya lo, Bu. Gak ada Nggak pensil. bisa. Oh, nggak bisa langsung coret-coret. Bisa. Bisa kok. Nggak Biasanya bisa, Bu. Bu nggak bisa. Nggak bisa. Oh, bentar. Aku nggak bisa, Bu. Belum diizinkan sama Bu Ayu mungkin. Sebentar. Bu Ayu rubah dulu pengaturannya. Semuanya nggak bisa berarti ini. Ya. Oke, bentar. Bu Ayu aturnya dulu. Coba sekarang. Masih belum, Bu. Masih belum bisa.
Coba tak keluar dulu, Bu. Coba. Bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya. Sekarang juga nggak bisa. Nggak bisa. Oh, soalnya ini Bu Ayu pakai Zoom-nya kelas. Kalau kemarin Zoom-nya Bu Ayu bisa ya. Nggak bisa ya, Nak ya. Emang nih nggak bisa jawab. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu, coba siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya. Wih, banyak ini. Banyak ini yang mau sih ya. Yang kalian bisa pakai apa? Fitur di situ yang mengangkat tangan itu. Oh, Nasya raise hand. Oke, Nasya mau jawab nomor berapa, Nasya? Oh, ini 2. Nomor 2 ya. Oke, berapa hasilnya nomor 2? 1. 1. Yakin 1 hasilnya? 1 toh. 1 toh. Oke. Berarti Nasya ini masih bingung. Wah, jelaskan dulu ya. Aku nggak tahu. Bentar. 2-nya positif atau negatif? Negatif. Tiganya positif apa negatif? Negatif. Negatif. Kalau tadi bilangannya sama-sama bilangan positif atau sama-sama bilangan negatif, cara ngitungnya ditambah atau dikurangi? Yang ini. Tambah. Ditambah. Kalau yang berbeda baru dikurangi. Negatif 5. Iya, hasilnya adalah yang benar negatif 5, Nak. Nasya gimana? Sudah paham apa belum? Oke. Yang nomor 1, siapa yang mau jawab lagi sih? Ada 5 orang yang raise hand. Bu Ayu tak lihat dulu. Luna. Oke, Luna. Ada Luna, ada Hansa, ada Ben, ada Aziz. Oke. Luna mau jawab yang mana? Nomor 1 berapa? Hasilnya? 12. 12. Oke, dicek dulu sama Bu Ayu. Ya, sama-sama kita cek. 5-nya positif dan negatif? Negatif. 5-nya negatif. 7-nya positif dan negatif? Positif. Kalau 12, ada, Bu. kalau ada bilangannya positif sama ada bilangannya yang negatif ditambah atau dikurangi? Tambah. Dikurangi, sampai jangan terkecoh dengan tanda plus ini, Nak. Itu salah kalau sampai berpatokan dengan ini. Yang tadi dikasih kunci sama Bu Ayu. Kalau ada bilangannya yang sama, negatif dengan negatif, positif dengan positif, dijumlahkan. Tapi kalau dia berbeda, yang satunya positif, yang satunya negatif, berarti dikurangi. Berarti berapa, Lun, hasilnya yang benar, Lun? 2. Positif dan negatif? Positif. Positif, karena yang besar adalah bilangan positifnya. Oke, yang ketiga. Hansa siap? Hansa pilih nomor berapa, Nak? 4, Bu. 4, oke. Yang paling bawah ya, berarti ya. Oke, berapa Hansa hasilnya? 11. 11.
Ayo sebelum Bu Ayu yang jawab, yang lain jawabannya Hansa benar tak salah? Salah. Belum tepat ya. Yang tepat berapa ya kira-kira? 12. Men 12. 12. Kok masih salah semuanya? Ben, kok masih bengong, Ben? Negatif 12. Diterapkan tadi yang dikasih tahu Bu Ayu. 12, Bu. Masa sih? Yuk. Min jadi apa ini? Jadi Positif. positif. Berarti ini sama dengan negatif 7 ditambah 5. 7-nya positif dan negatif? Negatif. 7-nya negatif. 5-nya positif. Berarti ditambah atau dikurangi? Kurang. Dikurangi. Masa hasilnya 12? Ya, 2-nya positif dan negatif? negatif. Negatif karena 7-nya negatif. Nah, terakhir Ben. Ayo Ben. Ayo Ben, nomor 3. Benar tak salah ini Ben ini? Berapa Ben? Nomor 3 Ben. 5, Bu. 5 positif atau negatif? Positif. Positif. Adakah yang menjawab selain jawaban 5? Betul. Betul. Oke, karena dia berbeda tanda. Ini bilangan negatif dan ini bilangan positif. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi ya. Nah, Bu Ayu hapus dulu dan Bu Ayu ini nanti sampean tulis atau sekarang di screenshot dulu boleh ya, di screenshot dulu nanti sampean tulis di buku tulisnya. Oke, sudah? Sudah. Oke, Bu Ayu hapus dulu ya ini ya. Siap-siap lagi, Bu Ayu akan kasih soal lagi. Kok nggak bisa dibuat coret-coret semuanya ya? Kenapa, Bu, gitu, Bu? Iya, sih pengaturannya ini. Ini soalnya Zoom-nya berbeda dengan Bu Ayu kapan hari. Men 2, men 7, men 5, men 7. 5, men 7. Berarti 2. Iya. Emang kalau ngomong 12. Salah. Oke. Dikurangi 2. Bentar ya, dituliskan Bu Ayu dulu. Nomor 1. Bingung kan 10 ditambah negatif 12. mau kalau kurungnya mau Pak. Nomor 2 negatif 12 ditambah negatif 4. Nomor 3 4 ditambah negatif 10. Nomor 4 8 tambah 8 dikurangi negatif 5. Terakhir nomor 5 negatif 6 dikurangi negatif 3. Oke. Wah, sudah ada yang raise hand. Nasya dan Konsa. Nasya mau pilih yang mana? Nomor 1. Nomor 1, hasilnya berapa? Negatif 2. Negatif 2. Oke, Bu Ayu simpan dulu negatif 2.
Kemudian kontak. Bentar ya, ngoreksinya nanti terakhir ya. Kontak berapa? Nomor berapa yang dipilih? Dua. Nomor 2. Oke, nomor 2 hasilnya berapa? 16, Bu. Negatif. Konsa atau Luna? Negatif 16. Negatif 16. Oke, siapa lagi yang mau mencoba? Nasya. Nasya sudah. Siapa yang mau coba lagi? Novi, Caca, Safa, Aziz, Nara, Abil. Siapa ini? Luna. Luna, oke. Luna nomor berapa? Nomor 3. 3. Berapa, Lun? Negatif 6. Negatif 6. Kayaknya sudah ada perubahan ini semuanya. Sudah mulai pinter. Sudah mulai paham. Oke, siapa lagi yang berani menjawab? Yuk. Abil, Irfan, Mandala, Zafa. Yuk. Jangan takut salah, Nak. Kalau kita salah, nanti itu bakal tahu, oh aku salahnya di sini, berarti seperti ini gitu. Kalau sampai nggak jawab, nanti nggak tahu. Ada yang raise hand lagi, siapa ini? Oke, cek. Novi, oke Novi, Caca juga. Novi, Caca, silakan Novi dulu deh. Novi? 5, Bu. Nomor 5, oke Novi pilih nomor 5. Berapa Novi hasilnya? Itu, Bu. Berapa Nak? -3. -3, pinter. Oke, nanti kita cek bareng-bareng. Caca terakhir kedapatan nomor 4. Berapa Caca? Caca? Apa masih ngitung ya Caca ya? 3. 3 ya Caca ya? 3 ya? Oke. Boleh tulis 3. Nah, sekarang kita cek ya jawaban teman-teman kita. Oke, kita cek jawaban teman-teman kita. 10-nya positif atau negatif? Positif ya. 12-nya adalah Negatif. Negatif. Besaran 12 jadi nanti hasilnya negatif. Sekarang kalau berbeda tanda seperti ini berarti cara menghitungnya adalah Dikurangi. Pinter, dikurangi 12 dikurangi 10 2. Cocok. Yang nomor 2, 12-nya adalah bilangan Negatif. Negatif. 4-nya adalah bilangan Negatif. Berarti kalau negatif dengan negatif cara menghitungnya adalah ditambah. Benar berarti 16. Sekarang yang lebih besar kan bilangan 12. 12-nya negatif. Berarti negatif 16. Cocok. Nomor 3. 4-nya positif atau negatif? Positif. 10-nya negatif. Berarti kalau ada positif negatif diapakan? Dikurangi. 10 dikurangi 4, 6. Betul. 10-nya yang besar negatif berarti dia negatif. Cocok. Nomor 4. Ini harus dirubah dulu. Negatif ketemu negatif jadi apa? Positif. Jadi positif. Berarti 8 ditambah dengan 5. Ya, minnya sudah hilang. Karena sudah jadi 1. 8-nya positif ya kan? 5-nya positif apa negatif?
Negatif. Negatif. Positif, Nak. Karena kan wis nggak ada minnya, wis berubah gabung jadi di sini. Ya, jadi positif. Berarti hasilnya berapa? 13. 13. Karena yang besar ada 8 positif ya, hasilnya positif. Oke, terakhir. 6-nya bilangan positif dan negatif. 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 Ini berubah ya, min ketemu jadi plus. Berarti ini kalau ditulis lagi menjadi negatif 6 ditambah 3. 6-nya negatif. 3-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Ya. Berarti nanti hasilnya berapa? Kan ini beda tanda. Kalau beda tanda tadi ditambah apa dikurangi? Duh, mau ditambah. Dikurangi. Tasya sampai ngantuk-ngantuk jawabnya, makanya nggak sadar. Ya. 6 dikurangi 3, 3. 3 ya, ini 3 ya. 3-nya kayak apa ini buatnya? 3. Karena dia 6-nya yang besar dan negatif, berarti hasilnya adalah negatif 3. Oke, pinter ya. Yes, lumayan. Dari 5 nomor, 1 tadi yang kurang tepat, tapi nggak apa-apa. Caca sudah paham sekarang, Caca? Caca paham, Nak? Oke, Caca agak mungkin jaringannya. Yang lain, siapa yang masih belum paham? Nanti tugasnya kalian, pokoknya pesannya Bu Ayu, jangan ketipu dengan tanda yang di tengah ya, Nak ya. Jangan beranggapan seperti ini. Oh, ditambah berarti nanti ngitungnya ditambah. Oh, ini dikurangi berarti nanti dikurangi. Belum tentu. Itu kalau untuk anak kelas 1, 2, 3 seperti itu. Tapi kalau untuk kelas 4, 5, 6 berbeda lagi pembahasannya ya. Karena sudah mengenal bilangan bulat. Ya, jadi sampean jangan terkecoh dengan tanda plus di tengah atau tanda dikurangi. Ya. Yang sampean perhatikan adalah bilangannya positif atau negatif. Oke, paham semuanya? Paham. Nah, Bu Ayu mau cek terakhir kali sebelum Bu Ayu akhiri yang matematikanya. Bentar ya, Bu Ayu tayangkan dulu. Itu tadi sudah di screenshot apa belum? Nah, yang latihan dari Bu Ayu ini di screenshot dulu biar dibuat belajar. Nanti sampai salin di buku tulisnya. Iya. Kalau sudah, Bu Ayu tampilkan latihan soal sampean. Kira-kira nanti sampean bisa nggak jawabnya? Bu Ayu hapus yang ini ya. Oke. Bu Ayu tampilkan yang tadi sudah dikirim Bu Ayu. Semoga fotonya ini nggak miring-miring. Nah. Tidak masuk. Sambil sampean bisa melihat bukunya yang latihan soal 1 halaman 9. Bisa nggak sampean buat garis bilangannya? Tapi nggak bisa coret-coret ya sampean ya. Nah, coba nanti diatur saja sama Bu Ayu dulu biar bisa coret-coret. Yes. Kalau yang garis bilangan adakah kesulitan sampean? Karena nggak bisa coret-coret? Enggak ya. Nanti
tugasnya kalian yang matematika di latihan 1, latihan 2, tapi Bu Ayu pilihin nanti nomornya ya. Nanti di-share Bu Ayu di grup ya. Jadi latihan 1 mana saja yang harus dikerjakan, latihan 2 mana saja yang dikerjakan. Dikerjakan di buku tugasnya ya Nak ya. Terus ini kalian karena sudah mau masuk ke tema selanjutnya, maka akan ada ulangan harian ya. Jadi siap-siap kalian untuk mengikuti ulangan harian. Yang rajin belajarnya supaya nanti nilainya maksimal ya. Kalau nggak minggu ini berarti minggu depan ulangan hariannya. Yes. Yang matematika sudah selesai. Boleh Bu Ayu langsung lanjut ke bahasa Indonesianya supaya nanti sampai setelah sholat zuhur bisa langsung mengerjakan tugas-tugasnya saja. Ya. Nggak apa-apa ya. Kalian bisa minum sebentar, minum atau ngambil buku bahasa Indonesianya sambil siap-siap untuk pelajaran bahasa Indonesia. Yang capek boleh berdiri dulu, direnggangkan badannya biar nggak ngantuk. Ini kameranya semua tertutup, apa sinyalnya Bu Ayu ya yang jelek ya? Kok nggak nampak sama sekali ya? Yuk, dinyalakan. Nah, boleh minum dulu, ya. Boleh minum dulu. Kayak apa baru Mama? Ini mau. Ya Allah. Bu Ayu juga minum sebentar ya. Kalian bisa minum juga. Nah, kalau sudah siap, Nak, sampean bisa buka buku bahasa Indonesianya halaman 14 ya. Halaman 14. Sudah. Rapor perolehan hari ini mau nggak dicatat langsung dulu foto dari itu? Apanya? Yang ngasih. Iya, hari ini akhir. Iya tak? Iya. Mau tak? Monggo. Ini mau tak? Kita mau ini. Mau wis padha ngirim nang komplek ya. Jam berapa yang mau dikirim? Ya di sini paling persatuan. Kita masih mau mendata. Sudah disiapkan buku bahasa Indonesianya? Oke. Ada Mas. Enggak. Loh, saya kok tumpengan? Iya, apa tumpengan? Lalu, no. Nah, ini cuma lepor deh. Apa sih? Yang sekarang pegang. Sudah siap ya? Lanjut ya. Iya. Oke, biar nggak tegang,
Bu Ayu pengen semuanya kamera dinyalakan dulu. Bu Ayu ajak game tepuk-tepuk sebentar biar nggak ngantuk. Oke. Sama boleh mikrofonnya dinyalakan. Fokus, ini melatih kefokusan anak-anak ya, karena ini jam-jam ngantuk. Ayo Nasya belum kelihatan, Caca belum kelihatan. Mandala, Nara, Ben, ayo. Nah, oke, konsentrasi ya. Ini adalah uji konsentrasi. Kalau Bu Ayu nanti menyebutkan hewan. Hewan, bisa buah-buahan. Nah, sampean tugasnya adalah memegang anggota tubuh yang huruf awalannya sama. Misalnya, Bu Ayu menyebutkan ayam. Ayam diawali huruf apa? Berarti sampean bisa pegang apa? Alis, ya kan? Oke. Bisa? Nanti Bu Ayu bisa menyebutkan hewan, tumbuhan, buah-buahan. Nah, sampean cari huruf awalnya dan sampean pegang anggota badan sampean. Oke, siap. Caca belum kelihatan, Aziz belum kelihatan, Ben, Zafa, Mandala. Oke, sebelumnya persiapan. 1, 2, 3. Gajah. Gajah. Ayo, gajah. Oh, Nara pinter. Nara sudah nunjuk ya. Apa gajah? Gigi. Gigi. Ayo. Ibu. Masih bingung nunjuknya. Oke, Bu Ayu lanjut lagi. Pisang. Pisang. Oke. Tapi belum nunjuk. Lagi, Bu Ayu nunjuk. Rambutan. Kelapa. Kelapa bisa kepala ya, kepala. Oke. Lagi. Ya. Harimau. Harimau. Oke, Nara. Cepat Nara. Oke. Babi. 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 Ayo, belum ada yang dapat babi. Oh iya, Nasya dapat, Nasya, Nara, siapa Luna? Oke. Terakhir. Oh, ini ada azan di sini. Terakhir Bu Ayu menyebutkan tahu. Oke, tangan. Oke, pintar sekali. Oh ya. Sudah nggak ngantuk lagi. Aziz ngantuk? Nah, kalau sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia, bisa dibuka halaman 14 ya. Halaman 14. Tapi ada azan. Kita break sebentar untuk menjawab azan dulu ya. Nggak apa-apa, kameranya ditutup, nggak apa-apa, kita jawab azan ya. Setelah azan kita lanjut lagi.
Hah? Iki. Apa apa sih? Turun sih anu. Kenapa? Ujian kedua temannya, tapi pada akhirnya ini yang terjadi. Awalnya dia sudah mempersiapkan topeng kuda dan sudah diberikan kepada si tukang kamera. Lalu ketika ada kesempatan dan temannya tidak menoleh ke belakang, dia langsung beraksi. Topeng kuda itu dipakaikan kepalanya dan dia langsung... Yes, make pada nana di sejes. Nah, alhamdulillah sudah selesai, bisa dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Nanti kalau bertanya. Nah, di halaman 14 ya nak ya, bahasa Indonesianya kita sudah selesai tema 1. Tinggal latihan soal terus nanti masuk di tema 2. Nah, materi terakhir bahasa Indonesia yaitu tentang membuat simpulan teks dan mengomentarinya. Kalau sampai kemarin kan sudah membuat kesimpulan. Sekarang ditambahi dengan mengomentari ya. Nah, bagaimana cara mengomentari? Sebentar. Sekarang pada materi inti subtema sebelumnya di halaman 14 ya. Pengertian simpulan telah kita bahas ya. Menurutmu bagaimana bentuk simpulan yang baik? Simpulan yang baik mengandung hal-hal berikut ini. Jadi kesimpulan yang baik itu yang pertama ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi di dalam kesimpulan itu diusahakan ada pesan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, intisari dari tulisan atau teks. Yang intinya saja, jangan terlalu panjang lebar. Kemudian pernyataan yang dimulai dari khusus ke umum, ya. Nara sudah dikerjakan, Nasya. Kemudian menggunakan kosakata baku. Jadi misalnya nggak boleh sampai nulis
tidak sampean tulis enggak, itu berarti tidak baku, ya. Kemudian misalnya bertanya sampean ganti nanya gitu, jadi itu bukan kata-kata yang baku, ya. Terus kemudian pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dan kalimat sendiri. Jadi seperti yang kemarin Bu Ayu sampaikan bahwa simpulan itu yang pertama sampai cari kalimat utama. Dari kalimat utama sampai cari ide pokoknya. Nah, kemudian sampai cari kata-kata atau informasi penting dalam suatu paragraf itu. Kalau sudah sampai gabung jadi satu, sampai gabungkan, itu namanya simpulan. Oke. Mulai makan dulu belum? Ya, sambil mendengarkan ya Lun ya. Oke. Oke. Nah, selain membuat kesimpulan, kita juga dapat mengomentari. Kalau misalnya ada kita berbagi, misalnya gini ada tugas dari Bu Ayu membuat kesimpulan. Nah, kita bisa mengomentari kesimpulan dari temannya, tapi kita harus sopan dengan mengomentarinya. Nggak boleh mengomentari dengan kata-kata yang jelek seperti itu, nggak boleh ya. Tetap harus menghargai hasil karya temannya. Jadi mengomentari simpulan itu berarti memberikan pendapat kita atau penilaian terhadap simpulan yang telah dibuat oleh orang lain. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan baku dalam mengomentari simpulan. Mengomentari simpulan juga harus objektif. Nggak boleh misalnya, oh Luna itu sahabatnya Nasya misalnya. Berarti kalau Nasya mengomentari punya Luna, dibagus-baguskan. Enggak, punyanya Luna sudah bagus, sudah sempurna. Tapi pas Nasya mengomentari punyanya Aziz misalnya. Padahal punyanya Aziz sudah bagus, tapi dikomentari jelek. Nah, itu enggak, berarti itu bukan objektif ya. Itu namanya subjektif, masih berpihak karena sesuatu. Jadi sampean saat mengomentari kesimpulannya teman kalian itu harus objektif. Nanti yang kameranya dimatikan berarti itu yang punya kewajiban untuk membuat kesimpulan. Nah, nanti yang kameranya mati yang tugasnya membuat kesimpulan. Mengomentari simpulan juga harus objektif dan sesuai dengan isi dan disertai alasan yang jelas dan logis. Adapun cara untuk mengomentari simpulan adalah yang pertama, sampean harus memahami dengan seksama isi simpulan yang dibuat oleh teman kalian. Kedua, tentukan dan tulis komentar atau pendapat yang sesuai dengan isi simpulan menggunakan bahasa yang baik. Yang ketiga, sampaikan komentarmu secara lisan ataupun tertulis. Nah, di bawah sudah ada sebuah teks tentang namanya Surili. Ada yang mau mewakili Bu Ayu untuk membacakan isi teks dari namanya Surili? Coba paragraf pertama siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Kilun. Surili itu ya Bu ya? Iya. Surili atau Presbytis comate merupakan primata asli Jawa Barat yang hampir punah. Ia dikenal dengan nama grizzlet atau grizzlet leaf monkey. Surili tinggal di hutan belantara seperti hutan di dekat pantai atau gunung. Mereka tinggal di hutan karena mudah mendapatkan makanan. Surili suka memakan dedaunan, buah-buahan, biji-bijian, dan kadang-kadang serangga. Oke. Coba kita buat kesimpulannya dari paragraf pertama. Paragraf pertama tadi itu bercerita tentang apa sih? Coba, Zahfa. Nggak apa-apa. Nggak usah takut salah ya. Nggak apa-apa. Bu Ayu nggak akan marah kok kalau jawabannya salah ya. Nggak harus 100% benar. Kesimpulan itu tergantung bahasa kalian sendiri ya. Yuk coba Mbak Zahfa.
Zahfanya keluar ya kayak. Oke. Coba Nara kalau begitu. Nara coba disimpulkan tentang apa sih paragraf pertama itu? Ambil yang penting-penting aja. Boleh dari ide pokoknya, kemudian ditambah informasi-informasi yang penting di dalamnya. Oke. Tentang apa? Jangan takut salah. Oh, Kansa ya. Nah, ini Zahfa juga sudah bergabung, nggak apa-apa. Nara dan Zahfa, yuk, nggak apa-apa. Nanti simpulan itu bisa jadi bahasanya antara satu anak dan anak yang lain berbeda. Kalau kita tarik garis besarnya dari paragraf pertama, Surili atau Presbytis comet merupakan primata asli Jawa Barat yang hampir punah. Ia dikenal dengan nama Kira-kira mana yang penting dulu? Surili atau ini Bu. Surili merupakan primata asli Jawa Barat. Surili merupakan primata asli Jawa Barat yang hampir punah. Nah, ditambah lagi informasinya. Itu kan ada makanannya Surili kan ya? Berarti ditambahi. Oh, bola-balik. Surili memakan benar ya. Itu sudah masuk, sudah jadi kesimpulan. Bu Ayu tulis di chat ya. Tulis, Bu. Dalam ditulis. Nah, kalau ketinggalan Bu Ayu tulis di chatnya. Itu cara mencari kesimpulan, sambil ambil dari dari ide pokoknya, kemudian ditambah dengan informasi-informasi penting lainnya, ya. Ini nomor 1. Tulis di mana, Bu? Boleh ditulis di buku paketnya, boleh. Cukup nggak ya? Kotak. Tulis yang ya, di kotak ya. Nah, ini sudah di-share Bu Ayu di chatnya. Sampean bisa buka chatnya. Surili atau Proboscis comet merupakan primata asli Jawa Barat yang hampir punah. Surili suka makan dedaunan, buah-buahan, biji-bijian, dan kadang-kadang serangga. Itu sudah jadi kesimpulan. Oke. Yang nomor 2. Bentar, pensilku hilang, Bu. Bentar, Bu. Atau sampai tandai dulu aja bukunya yang mana yang bisa jadi kesimpulan. Aku tandain. Ma pensilku lagi, Ma. Oke, siapa yang berani menyimpulkan paragraf kedua? Dibacakan Bu Ayu dulu ya. Ini semakin siang semakin sedikit. Nanti absennya Bu Ayu di belakang. Surili terancam punah karena kehilangan habitat asli. Tak sedikit surili yang diburu untuk dijadikan hewan peliharaan.
Padahal sebenarnya Surili dapat melestarikan hutan. Saat ia memakan buah-buahan, bijinya tercecer di mana-mana. Tanpa disengaja, biji itu tumbuh menjadi pohon-pohon baru. Berarti intinya tentang apa ya? Ya, siapa yang berani? Ini. Ya, Surili terancam punah karena kehilangan habitat asli. Ditambah sedikit lagi simpulannya Mbak Novi. Surili terancam karena kehilangan habitat asli. Nah, tadi ditambah lagi informasi Surili itu bermanfaat nggak sih? Apa manfaatnya Surili tadi? Di bacaan nomor 2, di paragraf nomor 2. Nah, padahal Surili bisa melestarikan ya, seperti itu. Sudah jadi kesimpulan. Oke. Apa? Biji-bijian. Nah, paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini tentang ciri-ciri Surili ya, apa? Bagaimana dia? Surili terancam. Surili memiliki ciri khas berupa jambul hitam yang terlihat seperti mahkota. Umumnya, punggung dan telinga Surili dewasa berwarna hitam, coklat atau abu-abu. Sementara itu rambut di dagu, dada, perut, kaki, bagian dalam, dan ekor berwarna putih. Kulit wajah mereka tampak kemerahan. Di samping itu, bulu bayi Surili yang baru lahir berwarna putih dengan garis hitam dari kepala sampai ekor. Berarti kesimpulannya tentang apa ini? Surili. Kalau dirangkum, bisa melestarikan. Siapa yang berani? Surili memiliki ciri khas berupa jambul hitam seperti mahkota. Oke. Ciri Surili memiliki jambul hitam seperti mahkota. Terus apa lagi tadi? Punggung. Langsung aja, punggung dan telinganya berwarna hitam. Kemudian apa lagi? Hitam, coklat, hitam, coklat, atau abu-abu. Rambut sedangkan rambut dagu, dada, perut, kaki, dalam, dan ekor berwarna putih. Oke. Serta wajah warna merah, kemerahan. Nah, itu aja cukup. Dirangkum ini kan tentang ciri-cirinya Surili ya.
Oke, sudah nak? Belum, Bu. Oke. Ini Kalau yang masih nulis boleh di screenshot dulu chatnya, nggak apa-apa. sedikit lagi, Bu. Oke, sedikit lagi nggak apa-apa. Oke. Setelah ini kita bahas yang latihan penilaian harian di halaman 17. Coba kita jawab bersama-sama. Ya. Oke. Yang lain juga sudah? Sudah. Nah, halaman 17 ya. Oke, sudah dibuka halaman 17. Sudah, Bu. Oke, nomor 1. Caca, masih ada Caca? Caca. Oke, Caca belum ada suaranya. Ya, Bu. Nah, nomor 1, Ca. Pernyataan yang sesuai tentang simpulan yang baik adalah yang mana, Ca? A, B, C, D yang mana? Halaman berapa, Bu? Halaman 17. Ciri-ciri simpulan yang baik tadi. Satu. Kira-kira A, B, C, atau D ya? C, Bu. C, pinter. Berisi intisari sebuah teks. C ya. Nomor 2. Nasya. Langkah pertama mengomentari simpulan yaitu Bentar. Oke. Satu C, Ziz. 1C. Nah, nomor 2.
Nomor 2 apa, Nasya? Bentar. B. B. Memahami dengan seksama isi simpulan. B ya, BB. Nomor 3. Konsa. Fosil hidup adalah fauna yang bentuknya tidak berubah sejak zaman dinosaurus. Salah satu contoh fosil hidup ialah iguana. Iguana adalah kelompok kadal paling rumit di dunia yang kebanyakan tinggal di Amerika Tenggara dan Selatan. Ukuran iguana bermacam-macam. Ada yang hanya 10 cm sampai terbesar sekitar 2 meter. Wow, 2 meter ya. Hewan ini juga termasuk perenang, penyelam, dan pemanjat yang cekatan. Nah, simpulannya apa ya? Yang abu. Benar. Iguana termasuk fosil hidup. A. 3A. Lanjut Luna nomor 4. Iguana termasuk fosil hidup karena apa, Lun? B. Benar, tadi sudah dibacakan Bu Ayu. Bentuknya tidak berubah sejak zaman dinosaurus. Tidak ada apa namanya? B ya. Nomor 5, Novi. Buaya adalah hewan pemakan daging atau titik-titik yang berkembang biak secara titik-titik. Buaya termasuk hewan titik-titik. Nah, yang melengkapinya yang benar yang mana? Buaya termasuk hewan apa? Ini pelajaran IPA. Novi nggak ada suaranya loh. Novi, yang lain dengar nggak suaranya Novi? Enggak. Enggak ya? Enggak denger. Iya, nggak keluar suara Novi. Coba diulangi lagi. Apa yang A, B, C, D yang mana? Apa nulis di chat nggak apa-apa, no? Apa, Nak? Mau sih mana? Backupnya mau sih. Nggak denger deh suaranya Novi, Bu Ayu. Ketik di chat. Oh, herbivora. Herbivora itu sampean pernah dengar herbal. Herbal itu apa? Herbal itu tumbuhan. Jadi kalau herbivora itu hewan yang pemakan tumbuhan. Seperti sapi, kambing, kerbau, itu namanya herbivora. Oh, ya. Yang B. Ya? Bebek ya, yang B. Benar sekali yang B. Nomor 5B. Termasuk karnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging. Ya. Kemudian reptil. Reptil itu hewan yang berjalan menggunakan perutnya ya. Yang merayap. Iya, suaranya tidak ada. Enggak kedengeran. Iya, suaranya Novi nggak kedengeran. Nah, sekarang yang nomor 6, Nara. Ini dicari lewat bacaan ya, Nara ya. Sisa-sisa organisme atau makhluk hidup yang terawat secara alami disebut apa? Ada di bacaannya.
Fosil, pinter. Fosil. Nomor 7. Habis Nara. Aziz, masih dengar suaranya Bu Ayu, Aziz? Fosil umumnya berusia lebih dari berapa? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Ya. Ribuan tahun. 8. Mandala. Mandala bisa dengar suaranya Bu Ayu. Ahli paleontologi terbagi menjadi mikropaleontologi dan apa satunya? Paleontologi. Paleontologi. Nomor 8. Paleontologi. 9. Ben. Ilmu yang harus dikuasai oleh seorang ahli paleontologi. Ilmu apa, Ben? Mempelajari fosil. Mempelajari fosil. Harus menguasai beberapa cabang ilmu. Cabang ilmu apa saja yang harus dikuasai? Fisiologi. Kemudian Botani. Zoologi. Kalau zoologi hewan. Genetika. Geografi. Dan geologi. Terakhir, nomor 10. Teks tersebut berisi tentang fosil dan apa lagi? Dan Zahfa ini yang terakhir. Nah, dari teks ini tadi selain mempelajari fosil juga mempelajari apa lagi? Ada yang tahu? Selain Zahfa? Ada. Kenapa? Iya. Dan ilmu yang mempelajari tentang yang dibutuhkan untuk mempelajari fosil, ya. Fosil. Nah, dan ilmu yang digunakan untuk mempelajari fosil tersebut, ya, yang tadi ada genetika, geografi, fisiologi, botani. Nah, nanti tugasnya sampean yang bagian C, ya. Dikerjakan di buku tugasnya. Bisa pulang. Oke, yang tadi pagi ada, terus sekarang nggak ada, itu siapa? Hilal, ya? Siapa tuh tadi? Hilal, ya tadi? Banyak, Bu. Iya, padahal belum Bu Ayu absen tadi, tapi sudah nggak ada di sini. Gimana? Ada Hilal, ada siapa lagi tadi? Ihsan,
Siapa tadi? Yes, nggak apa-apa. Biar Bu Ayu nanti bisa ngabsen, Bu Ayu foto dulu ya. Coba semuanya dinampakkan wajahnya, yang cantik, yang ganteng. Sambil membawa bukunya, boleh matematika, boleh bahasa Indonesia. Atau boleh dua-duanya, terserah. Yang bikin berita aja lah, yang mau bikin kan diberita aja lah. Ayo Nasya, ayo Caca, ayo Mandala, Ben. Ini tambah lama, tambah sedikit. Ayo. Nasya diobrai ya teman-temannya Luna. Zafa belum keluar. Ayo kasihan ditunggu teman-temannya ini. Iya Nasya, Caca, Mandala. Nah, Nasya belum. Ayo, Mandala belum. Satu. Sudah ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sampean bisa sholat zuhur, kemudian makan siang, istirahat, dan nanti lanjut mengerjakan tugasnya. Oh ya, hari ini sudah ada ekstra ya nak ya? Ada ekstra, hari ini ekstranya ekstra menari. Ekstra menari, yang kemarin sudah ikut ekstra menari, berarti hari ini bisa bergabung di ekstra tarinya. Ya. Oke, Bu Ayu akhiri dulu ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.